Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zildin Putra Surya Hidayat, NIM G.211.20.0099. Di sini saya akan mempresentasikan makalah pendidikan agama dengan judul Larangan Menikah Beda Agama. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah dan inayahnya kepada penulis dan dampaknya bagi masyarakat. Makalah ini disusun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu saya menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari itu semua, saya menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, dengan terbuka, saya menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar dapat dilakukan perbaikan pada makalah ini. Akhir kata, saya berharap semoga makalah tentang pernikahan beda agama ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap para pembaca. Yang pertama, latar belakang mengenai pernikahan beda agama. Dalam Islam, pernikahan sudah merupakan sunatullah yang berlaku secara umum dan berlaku makhluk ciptaan Tuhan agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara. Tidak hanya itu, pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beragam manusia di dunia dengan latar belakang kebudayaan dan keyakinan yang berbeda berefek pada pedoman tingkah laku untuk melakukan sesuatu. Pernikahan seseorang tidak akan terlepas dari latar belakang kebudayaan dan keyakinan yang dianutnya. Sayangnya, ada beberapa orang yang tetap melakukan pernikahan walaupun tidak sesuai peraturan dan ada dengan apa yang diyakininya. Dengan kata lain, pernikahan beda agama. Beragamnya agama dan aliran kepercayaan tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan atau pernikahan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan akan terjadi. Makalah ini memiliki rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sudut pandang syariat Islam mengenai pernikahan beda agama. Yang kedua, bagaimana pernikahan beda agama menurut undang-undang pernikahan. Yang ketiga, pernikahan beda agama di dalam Al-Quran. Yang keempat, adakah hal yang membolehkan dilakukannya pernikahan beda agama. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana sudut pandang pernikahan beda agama menurut syariat Islam. Yang kedua, untuk mengetahui peraturan perundang-undangan terhadap kasus pernikahan beda agama. Yang ketiga, mengetahui pernikahan beda agama di dalam Al-Quran. Yang keempat, untuk mengetahui hal apa saja yang membolehkan pernikahan beda agama. Selanjutnya adalah manfaat. Makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya penulis dan masyarakat pada umumnya terkait dengan masalah pernikahan beda agama. Penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum. Berikutnya masuk ke bab 2 bagian pembahasan. Yang pertama, pernikahan beda agama menurut sudut pandang Islam. Pernikahan beda agama adalah pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda, namun mereka tetap memeluk agama masing-masing. Indonesia adalah negara dengan masyarakat pluralistik dalam beragama yang terdiri dari agama samawi maupun agama ardi. Dengan kondisi seperti ini biasanya terjadi pernikahan antar agama, misal agama Islam dan Kristen, agama Islam dengan Hindu, agama Katolik dengan Protestan, Hindu dan Buddha dan sebagainya. Di makalah ini akan dibahas terkait prinsip mengenai Islam dengan agama non-Islam.
Hukum tentang pernikahan beda agama antara lelaki muslim dan wanita ahli kitab. Ulama Islam dari Malaysia, Singapura, Brunei dan sebagian ulama Indonesia mengikuti paham Syafi'i dan Syiah ilmiah. Imamnya Hasan Basri, mantan ketua MUI Pusat, mengatakan bahwa Islam melarang pernikahan antar agama. Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa nomor 4 UNES nomor 7 MUI /8/2005 tentang pernikahan beda agama. Penerapan fatwa yang disahkan oleh Komisi C bidang fatwa tersebut menghasilkan 2 poin utama. Poin pertama berisi pernyataan perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Kemudian poin kedua berisi perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Fatwa yang dikeluarkan MUI berlandaskan pada nas agama, baik itu Al-Quran, hadis, hingga kaidah fikih. Seluruh kesepakatan merujuk serta mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari perkawinan beda agama. Kemudian yang kedua adalah faktor apa saja yang menjadi penyebab pernikahan beda agama. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan beda agama. Beberapa di antaranya adalah pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Indonesia merupakan sebuah negara dengan keberagaman suku dan agama. Dalam pergaulan hidup sehari-hari tidak pernah dibatasi dalam masalah pergaulan. Hal ini sangat berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat yang ada di Indonesia, yang sudah sangat erat dalam bergaul tanpa melihat perbedaan sehingga menimbulkan perasaan cinta yang tidak dapat dihindari. Yang kedua adalah pendidikan mengenai agama yang minim. Banyak orang tua yang jarang maupun tidak pernah memberikan dasar pendidikan agama kepada anak-anak mereka sedini mungkin tentang agama, sehingga dalam pertumbuhannya menjadi dewasa ia tidak mempersoalkan agama yang diyakininya, hingga tidak mempermasalahkan apabila mereka memiliki pasangan yang berbeda agama hingga sampai ke jenjang pernikahan. Yang ketiga adalah faktor latar belakang orang tua. Banyak pasangan yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama karena melihat orang tuanya juga adalah pasangan yang berbeda agama. Berikutnya adalah larangan menikah beda agama di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan larangan pernikahan beda agama dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik dan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun mereka menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Kemudian dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 juga dijelaskan perihal pernikahan beda agama yang dilarang bagi umat muslim, yang berbunyi, wahai orang-orang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berijah kepadamu, maka tidaklah kamu uji keimanan mereka. Allah mengetahui tentang keimanan mereka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir atau suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan ini berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan, dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu meminta kembali mahar yang telah kamu berikan, dan jangan
biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Singkatnya di sini seorang wanita musyrik yang beriman, setelah beriman adalah haram hukumnya untuk orang-orang kafir, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka yang beriman. Kemudian dampak pernikahan beda agama. Dampak yang ditimbulkan dalam pernikahan beda agama yang pertama adalah dampak terhadap keluarga. Dalam beberapa ayat dan hadis yang disebutkan, sebenarnya Allah dan Rasulnya telah menyebutkan tentang akibat atau dampak dari meninggalnya perintah pernikahan beda agama. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 21 seperti yang telah disebutkan di atas, mereka pasangan musyrik mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan bagi dengan izinnya, dengan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menyebutkan dampak jika seorang muslim atau muslimah ketika menikah dengan pasangan musyrik atau berbeda agama akan menariknya ke dalam neraka. Demikian halnya disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, wanita menikahi karena 4 hal: karena hartanya, karena keturunannya, kecantikan, dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Dalam hadis di atas Rasulullah menjelaskan bahwa bagi siapa yang memilih pasangan karena mengutamakan agamanya, maka ia akan beruntung. Kemudian dampak terhadap pendidikan agama terhadap anak. Pernikahan beda agama selain berdampak terhadap kehidupan keluarga suami istri, berdampak pula terhadap pendidikan agama pada anak, di mana seorang anak dari orang tua yang berbeda agama harus dapat menyesuaikan, semisal pada satu sisi harus menyesuaikan terhadap kebiasaan agama ayahnya, di sisi lain harus menyesuaikan terhadap kebiasaan hidup ibunya yang berbeda agama. Berikutnya hal yang membolehkan dilakukannya pernikahan beda agama. Dalam surat Al-Maidah ayat 5 dijelaskan bahwa pada Al-Maidah ayat 5 berbunyi, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik makanan sembilan ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan halal bagi mereka, dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina atau bukan untuk menjadikan perempuan piaraan, barang siapa kafir telah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Quran surah Al-Maidah ayat 5. Dalam surah Al-Maidah ayat 5 dijelaskan bahwa laki-laki muslim boleh menikahi wanita yang berbeda agama selama wanita tersebut baik dan menjaga kehormatan dirinya, wanita yang tidak berzina atau melakukan hal yang keji. Laki-laki muslim yang menikahi wanita dari agama lain harus mempunyai iman yang kuat bahwa ia tidak akan terpengaruh oleh agama pasangannya. Jika terpengaruh, artinya ia mengingkari ajaran syariat Islam. Semua amalan yang telah dilakukan akan dihapus oleh Allah Subhanahu. Meskipun pada Quran surah Al-Baqarah ayat 5 dijelaskan bahwa seorang laki-laki boleh menikahi wanita ahlul kitab atau non-muslim, namun hal ini tidak disarankan karena seorang laki-laki muslim yang menikah dengan wanita yang beda agama, ahlul kitab, memiliki tanggung jawab yang besar mendidik
anak mereka dan istri mereka. Jika istri dari laki-laki muslim tersebut tidak terpengaruh atau tidak beriman, tidak masuk Islam, maka ia tidak bersalah dan tidak ada dosa baginya. Namun jika seorang laki-laki muslim berpengaruh terhadap agama dari sang istri yang muslim, semua amalan yang telah dilakukan selama ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara singkat, pernikahan beda agama walaupun dibolehkan pada surat Al-Baqarah surat Al-Maidah ayat 5, tetap bukan hal yang disarankan. Kemudian peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai pernikahan beda agama. Ihwal pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut pasal 1 undang-undang tersebut, pernikahan ialah ikatan batin antara seorang pria dan dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu mengacu pada pasal 2 perkawinan dinyatakan sah jika dilakukan menurut hukum agama. Berikut selengkapnya. Yang pertama, pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Yang kedua, tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pasal 8 undang-undang yang mengatur tentang pernikahan yang dilarang, salah satunya yang berkaitan dengan larangan pernikahan beda agama. Disebutkan bahwa pernikahan dilarang antara dua orang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Demikianlah bunyi pasal 8 huruf F Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur khusus soal pernikahan beda agama, hanya saja merujuk pada pasal 2 undang-undang tersebut kerap kali ditafsirkan bahwa hukum kawin beda agama merujuk pada hukum agama. Berikutnya masuk ke bagian 43, yaitu penutup. Dari penjelasan makalah di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama dalam agama Islam adalah dilarang atau haram, di mana sesuai yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 221, di mana seorang muslim dilarang menikahi orang-orang dan wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, karena mereka membawa ke neraka sedangkan Allah mengajak kita ke surga. Meskipun pada surah Al-Maidah ayat 5 dijelaskan bahwa ada hal yang memperbolehkan pernikahan beda agama atau terhadap ahlul kitab, hal ini tidak dianjurkan karena menjadi tanggung jawab yang besar bagi seorang laki-laki atau ayahnya untuk mendidik anak dan istrinya. Jika seorang laki-laki atau sang ayah sebagai seorang Islam terpengaruh, artinya ia mengingkari ajaran syariat Islam. Semua amalan yang telah dilakukan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas ulama juga sepakat tentang keharaman pernikahan beda agama maupun menikah dengan ahli kitab sekalipun. Terlebih ahli kitab pada zaman sekarang tidak seperti ahli kitab pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kembali pada surah Al-Maidah ayat kelima. Di sini yang dibolehkan meskipun tidak dianjurkan adalah mengenai pernikahan beda agama. Yang dibolehkan adalah laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab atau non-muslim. Jika wanita muslim menikah dengan laki-laki non-muslim, maka itu sudah pasti tidak boleh atau diharamkan. Pada surat Al-Maidah ini dijelaskan hanya laki-laki muslim yang menikah dengan wanita. Namun kembali seperti yang disebutkan tadi, walaupun telah dibolehkan, pernikahan beda agama tetap tidak dianjurkan karena tanggung jawab seorang laki-laki sangat besar mendidik anak dan istrinya. Demikian presentasi mengenai makalah tentang larangan beda agama yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.